Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin serta nikmatnya yang telah dan yang selalu diberikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut masih dapat kita diberikan kesempatan kesehatan untuk bersama-sama melaksanakan tugas, aktivitas dan kewajiban-kewajiban. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Insya Allah kita pun termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Arba'in, di mana saja berada, ada satu di antara kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa hidup beliau, setelahnya beliau melaksanakan sholat subuh, jikalau tidak melanjutkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau gemar, beliau senang dengan bersilaturahim ke rumah-rumah para sahabat. Satu persatu beliau datangi sambil beliau menanyakan, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Dan rata-rata para sahabat menjawab, "Alhamdulillah ya Rasulullah, asbahna mu'minina billah." Alhamdulillah ya Rasulullah, pagi ini kami masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak bertanya sampai di situ saja. Beliau bertanya kembali kepada para sahabat, "Kalau memang kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma alamatu imanikum?" Lalu apa tanda-tanda atau ciri-ciri keimanan yang kalian miliki kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan rata-rata para sahabat menjawab pada saat itu, "Tanda keimanan kami ya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, nasbiru 'alal bala." Yang pertama, nasbiru 'alal bala, kami selalu bersabar ketika cobaan ataupun ujian datang menghampiri pada kehidupan kami. Jadi tanda bukti bahwasannya keimanan para sahabat yang ditanya oleh Rasulullah SAW adalah yang pertama, kesabaran yang tinggi ketika ujian berupa cobaan datang menghampiri kehidupan mereka semua. Jadi kesabaran inilah Allah akan naikkan keimanan seseorang. Kesabaran inilah Allah akan cinta, Allah akan sayang terhadap hambanya. Innallaha ta'ala idza ahabba 'abdah ibtal. Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya sudah sayang, sudah cinta terhadap hambanya, maka akan diberikan ujian berupa cobaan dalam hidupnya. Mampukah ujian cobaan tersebut dilewatinya? Kalau seandainya hamba tersebut mampu untuk melewati daripada ujian berupa cobaan dalam hidupnya yang Allah berikan, maka tanda bukti keimanannya akan Allah naikkan. Sahabat Arba'in yang berbahagia, dimanapun saja berada, kita sama tahu, sama maklum bahwasannya tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang tidak pernah mendapatkan ujian berupa cobaan dalam hidupnya. Jangankan kita manusia biasa, para rasul-rasul terdahulu, para anbiya, mereka semua pasti merasakan yang namanya ujian berupa cobaan dalam hidup mereka, bahkan lebih dari kita semua. Apalagi kita yang tidak mempunyai status sosial apapun di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika ujian berupa cobaan dalam hidup datang menghampiri kita, tentunya kembalikanlah dulu pada diri kita masing-masing. Kalau Allah kasih sakit kepada kita, musibah yang menghampiri
kehidupan kita, maka kembalikanlah dulu kepada diri kita masing-masing. Mungkin ada kehilapan, kesalahan yang telah kita perbuat. Sebab kalau seandainya Allah berikan ujian kepada kita, maka kita termasuk sebagai orang-orang yang beriman. Kalau seandainya Allah berikan teguran kepada kita, maka itu bukti bahwasannya tanda Allah menegur kita. Apakah ada kesalahan dalam kehidupan kita? Sebab yang namanya ujian bagi orang-orang yang beriman, teguran bagi orang-orang yang fasik, sedangkan yang namanya azab adalah bagi orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kesabaran yang tinggi ketika mendapatkan ujian berupa cobaan dalam hidup kita, tentunya kembalikanlah dulu kepada diri kita masing-masing. Mungkin ada kehilapan, kesalahan yang disengaja ataupun tidak yang kita telah perbuat selama hidup kita ini, maka dari itu Allah berikan ujian berupa cobaan dalam hidup kita. Kalau seandainya kita sabar dalam menghadapi itu semua, maka bukti tanda keimanan kita di mata Allah Subhanahu wa taala makin meningkat. Inilah yang diberikan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercatat dalam kitab Rawi Ad-Dibai karangan Al-Imam Al-Jalil Abdurrahman Ad-Dibai. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau disakiti, beliau tidak mempunyai rasa dendam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dicaci maki, beliau diam 1000 bahasa tanpa balasan. Inilah kesabaran yang tinggi yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang mana ketika para sahabat ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tanda-tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rata-rata para sahabat menjawab, tanda keimanan kami yang selanjutnya ya Rasulullah, naskuru ala rakha. Kami selalu bersyukur atas kenikmatan, keleluasaan, kesehatan yang pada saat ini kami rasakan. Itu semua kami syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keleluasaan, kesempatan, kesehatan, keadaan kita pada saat ini dengan keadaan sehat walafiat, itu semua kita syukuri. Bukti tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama maklum, Iblis laknatullah dengan bala tentaranya belum akan puas kalau seandainya kita belum berada di dalam jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Berkata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, karena engkau telah menghukum aku, karena engkau telah mengusir aku dari surga, kata iblis, maka aku akan berjanji, aku akan menggelincirkan Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Mereka akan datang dari arah sebelah depan kita. Depan tidak kena kita berada di dalam jalannya, mereka akan datang dari arah belakang kita. Belum kena kita berada di dalam jalannya iblis dengan bala tentaranya, maka mereka akan datang dari arah sebelah kanan kita. Dari arah sebelah kanan kita, iblis laknatullah belum mampu juga untuk menggoda kita untuk berada di dalam jalannya, maka mereka akan datang dari arah sebelah kiri kita. Pendek kata, dari 4 penjuru mata angin iblis laknatullah dengan bala tentaranya belum akan puas kalau seandainya kita selaku umat manusia, keturunan Nabi Adam alaihissalam belum berada di dalam jalannya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga tidak banyak di antara kita selaku umat manusia yang merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dari kita selaku umat manusia yang merasa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tidak dijadikan sebagai kufur iman, akan tetapi kita dijadikan sebagai kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik.
Sahabat arba'in yang berbahagia, maka dari itu patutlah kita bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Keleluasaan, kesempatan semua. Keadaan kita syukuri pada saat ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berada di dalam jalannya iblis dengan bala tentaranya, laknatullah, naudzubillah min dzalik. Sahabat arba'in yang berbahagia, lalu yang ketiga, ketika para sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW akan tanda-tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rata-rata para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, tanda keimanan kami yang selanjutnya, narda bil qada." Kami selalu terima, kami selalu ridha akan takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu keadaan kita pada saat ini, sekali lagi, semua yang kita rasakan pada saat ini, keadaan kita pada saat ini, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bukan menurut kita semua. Maka dari itu, sekali lagi, sebagai kesimpulan bahwasannya, ketika para sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW akan tanda-tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah nasbiru 'alal bala, agar kita selalu bersabar atas ujian ataupun cobaan yang datang menghampiri kehidupan kita, dan selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semua. Lalu yang ketiga adalah narda bil qada, kita selalu menerima akan takdir yang telah Allah berikan kepada kita semua. Keadaan kita, situasi pada saat ini yang kita rasakan, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa sebagai atau menjadi orang-orang yang bersabar, menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan selalu menerima akan takdir yang telah Allah berikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para jamaah arba'in yang dirahmati Allah, jangan lupa dukung channel YouTube Majelis Ta'lim Al-Arba'in dengan subscribe dan like video-video tausiah dari para guru-guru kita, sekaligus menambah wawasan ilmu di bulan Ramadan yang diberkahi Allah ini. Mari di rumah saja dengan mengaji. Ingat, encang-cingnya babe, enggak mengaji, enggak asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.